Jemaat yang dicintai Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita teduh sejenak di hadapan Tuhan, mohon kehadiran Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesus terang dunia, bersinarlah dalam hidup kami. Kasih karunia dari Allah Bapa, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita sekalian Dan menyertai-Mu juga. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Kita berbahagia sebab Allah yang perkasa telah turun ke dalam dunia. Allah yang menyertai setiap langkah hidup kita sampai selama-lamanya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dengan berbahagia nyanyikan kembali pujian ini. Anak telah lahir untuk kita, seorang putera
Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Tangan kemuliaan bagi Allah yang perkasa. Haleluya. Pada malam itu para gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Jemaat, mari berdiri untuk menyambut Sang Immanuel yang telah datang melawat kita. Dengan bersuka cita bersama kita berkata, "Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Bersama kita sambut Sang Raja."
Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan hidup kekal. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mari kita dengarkan untaian kasih Allah dan manusia yang akan diperdengarkan oleh seluruh wilayah Gaperta dan sekitarnya. 1 Yohanes 3 ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Amin. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, janganlah hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah dan korban mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amsal 10:12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, maka ia harus mengasihi saudara-saudaranya. Amin. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kita berikan tepuk tangan untuk liturgi yang pertama dari wilayah Gaperta dan sekitarnya. Berapa yang percaya bahwa hari ini Tuhan hadir tengah-tengah kita, boleh lambaikan tangan kita bersama. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan mari kita berdiri bersama untuk memuji Tuhan. Kita sorga bergema. Oh haleluya. Engkau yang hadir di tengah kami Tuhan. Kami peringati kelahiran-Mu ke dalam dunia, menjadi juru selamat yang menyelamatkan setiap kami. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita
di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja. Kita surga bergema, kita surga bergema, lahir Raja. Sekali lagi katakan, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Mari kita dengarkan ungkapan sukacita dan bahagia yang akan dibacakan oleh seluruh jemaat wilayah Binjai dan sekitar. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikannya dari segala kejahatan. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segenap lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Matius 5-14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diisikan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah-Nya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengeruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Matius 11 ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan dimenangkan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Lukas 14 ayat 11. Barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk liturgi dari wilayah Binjai dan sekitarnya. Saat ini kita akan mendengarkan kor dari Wanita Betel Indonesia El Gracia.
Haleluya. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan, kemuliaan bagi Allah kita yang maha dahsyat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dengan perantaraan Yesus Kristus, dosa-dosa kita diampuni. Dan bukannya dosa-dosa kita saja, melainkan dosa seluruh umat manusia juga. Barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Marilah kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita dengarkan ayat-ayat Alkitab yang akan dibacakan oleh jemaat seluruh wilayah Helvetia dan sekitarnya. Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Roma 14 ayat 22. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka adalah kerajaan surga. Roma 4 ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk liturgi dari wilayah Helvetia dan sekitarnya. Saat ini kita dengarkan vokal grup dari kaum pria. Terbalas besarnya kasih-Mu yang telah Kau beri dalam hidupku, bagai sungai yang terus mengalir, tiada Kau tinggalkan aku sendiri.
jatuh, lingkupi hidupku, naungi jiwaku, di dalam kebenaran firman-Mu. Sekalipun ku diam di padang gurun yang gersang, di sana perlindungan-Mu ada. Tiada pernah Kau tinggalkan aku sendiri. Tiada yang sebaik seperti diri-Mu. Kaulah Yesus penjaga hidupku. Jagalah hatiku, tuntunlah langkahku. Jangan biarkan aku terjatuh. Lingkupi hidupku, naungi jiwaku, di dalam kebenaran firman-Mu. Sekalipun ku diam di padang gurun yang gersang, di sana perlindungan-Mu ada. Jagalah hatiku, tuntunlah langkah-langkahku. Jangan biarkan aku terjatuh. Lingkupi hidupku, naungi jiwaku, di dalam kebenaran firman-Mu. Sekalipun ku diam di padang gurun yang gersang, di sana perlindungan-Mu ada. Sekalipun ku diam di padang gurun yang gersang, di sana perlindungan-Mu ada. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada saat ini kita akan menyaksikan liturgi dari anak-anak sekolah minggu. Silakan maju ke depan.
Selidikilah gerak di sekelilingmu, kagumilah roh hijau menghiasi ribuan warna, lukisan kekayaan hayati pemberian maha tinggi. Kejadian 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Amin. Tuhan Allah tidak membalaskan dosa yang kita perbuat, tetapi Dia mengampuninya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, luas dan beban berat, aku akan memberi kegelangan kepadamu. Roma 3:16. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Amin. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ibu dagang saya yang paling benar. Kalau saya tak mengajari, kalian semua akan menjadi buta. Amin. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah engkau makan buah itu, ataupun raba buah itu, kamu nanti mati. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Mazmur 13 ayat 6. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda kepadamu. Sesungguhnya seorang perempuan muda yang akan melahirkan dan mengandung seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Salam, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu dan seluruhnya. Semoga roh jiwa tubuhmu dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amin. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Kejadian 2 ayat 21. Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ketika Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya dan menutup tempat itu dengan daging. Amin. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Aku, matahari, bulan, dan bintang diciptakan Tuhan pada hari keempat. Kejadian 3 ayat 1 ada pula itu ular ialah yang paling cerdik yang datang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Amin. Gak mau dia. Pada mulanya, yuk. Pada mulanya Allah menciptakan. Yuk, Ayo, kakak aja. Ada di sana. Pada mulanya, Om ajarin yuk. Pegang. Pada mulanya. Gak mau. Salah. Pada mulanya Allah menciptakan bumi.
Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar lebih dari pahlawan. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Amin. Dan terdengar malaikat Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan segenap jiwamu dan sepenuh kekuatanmu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Sama-sama kita berikan tepuk tangan untuk liturgi dari anak-anak sekolah minggu. Cerita ini diangkat dari kisah nyata kehidupan orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini. Dia adalah seorang ibu Nemar Silam yang berasal dari daerah Sidikalang dari Sumatera Utara. Keseharian ibu ini adalah seorang PNS. Selain ibu ini menjadi seorang PNS, ibu ini juga tetap berusaha mencari tambahan dengan mengkreditkan barang, atau untuk zaman sekarang, ya jualan online di rumah, apapun akan ibu ini lakukan untuk mencari tambahan. Karena dalam pikirannya, uanglah segalanya. Namun demikian, ada satu keunikan dari ibu ini. Ibu ini sangat jarang ke gereja. Tetapi, jika ibu ini mengetahui ada gereja yang membutuhkan sumbangan, ibu ini sangat cepat respon. Bahkan bisa dikata, ibu ini adalah donatur yang paling rajin untuk membantu gereja. Tapi itu dia, iman kepercayaannya dianggapnya tidak penting. Karena sudah sering memberi ke gereja, dia merasa bahwa itulah ongkosnya ke surga. Mumpung hari Minggu mau cari uang. Tadi tugas negara sudah selesai. Sekarang tugas cari uang. Sabar ibu, ku buka dulu kacamata yang hitam ini, nggak nampak. Mumpung hari Minggu, saya mau cari uang. Enak cari uang. Shalom ibu. Ya. Loh ibu,
Ini hari Minggu loh. Kok belum siap-siap? Ayo dong kita gereja yuk. Aduh Ibu, ini kan hari Minggu. Lihat Ibu barang-barang saya ini mau saya dagangkan, mau cari uang terutama. Udah Ibu aja lah ke gereja lah, udahlah. Ya ampun Ibu, cuma 2 jamnya kita ke gereja Ibu. Ayo dong. Nanti juga pulang gereja bisa live, bahkan pulang dari gereja lebih banyak penonton Ibu. Karena orang pada di rumah gitu loh. Yuk dong yuk. Aduh Ibu, bawel kali Ibu tetangga ini. Aduh Ibu aja ke sana deh, nggak penting itu ah. Paling juga hari Minggu enak cari uang, iya kan Ibu-ibu? Ih, tapi boleh nggak nitip Ibu? Nitip apa itu Bu? Nitip doa sama sumbangan saya Ibu ke gereja. Tapi aku nggak usah ke sana Ibu, bisa nggak? Ya ampun Bu, Tuhan itu maha kaya loh. Dari Dia segalanya. Apapun yang ada sama kita itu dari Tuhan, dari Dia segala-galanya. Jadi Bu, kasih dong hatinya sekali-sekali sama Tuhan. Yuk dong, bila perlu yuk kita beres-beres yuk. Aduh nggak usah, jangan Ibu, jangan. Aduh Ibu, udah Bu. Ya udahlah Bu, saya permisi dulu ya. Shalom Ibu. Iya ya udah pergi aja pergi. Ya. Aduh pusing deh kepala. Sebenarnya benar juga yang dibilang Ibu tadi ya. Mau ke gereja sebentar aja. Tapi bagaimana ya, hatiku masih keras untuk mau ke gereja. Nanti deh yang penting cari uang dulu lah, bodo amat ah. Itulah dosa dan kebiasaan Ibu Naimar Silam ini. Walaupun ibu ini sangat mampu secara materi, tetapi hati dan pikirannya tetap tidak tenang. Sehingga ibu ini mulai berpikir dan mulai belajar dan ingin mencari tahu tentang seorang dukun. Ada seorang dukun yang bernama Datu Pangulus. Sepertinya agak gelap. Ku tengkinglah dulu, ku percik dulu biar pergi gelapnya ini. Hush. Biar datang pasienku. Halo Inang. Halo Inang dukun. Halo Terus Inang dukun. Kayak ada orang ini. Iya Inang dukun. Oh ya, silakan masuk. Oh iya makasih Dari ya. mana Inang? Oh iya makasih Nang. Begini Nang dukun, bisa Silakan saya duduk? duduk, Bisa iya. duduk. Begini Nang dukun, saya berasal dari kota Sidikalang. Nama saya Naimar Silam, orang yang paling kaya. Pokoknya tanya Naimar Silam di Sidikalang semua orang kenal. Tapi saya minta tolong sama Inang dukun. Begini Nang dukun, jujur secara finansial saya sangat cukup sekali. Tapi dosa saya banyak, rasa kecewa, marah, pokoknya serba curiga melihat orang. Karena banyaknya harta saya ini, saya pikir semua pencuri. Jadi dosa apa yang saya lakukan ini? Itu makanya saya minta tolong sama Inang, bisa nggak Inang dukun? Gampang, kecil. Jangankan dosa Inang, napas nyamuk pun bisa saya hilangkan. Tadi dari mana Inang? Dari Sidikalang. Macam Kak Kentara lagi kulihat bahasa Bataknya. Udah lama di Jakarta. Aduh Inang dukun ini bahasa aja dibahas. Namanya orang kaya, lupa lah, bahasa Batak lupa. Oke, baguskanlah dulu duduknya. Oh iya makasih Nang. Minumlah dulu ini. Oh iya, lagi pula haus. Iya. Makasih Inang dukun. Konsentrasi ya, Iya Inang. biar kita lepaskan dosa-dosamu. Apanya dosamu ini? Macam berat kali kulihat. Kebesaran ini dosamu ini. Waduh. Nggak sanggup aku, nyerah aku. Pergilah ke tempat yang lain. Waduh, tadi katanya bisa. Sampai tadi mau terbakar sampai ke langit. Tahu-tahu dosa aku nggak bisa. Cepatlah pergi, nanti jadi hilang ilmuku. Nggak jelas juga Inang dukun ini ya. Pergi aja deh. Mulai timbul rasa kecewa dalam hati Naimar Silam. Ternyata seorang dukun yang sangat hebat sekalipun tetap tidak mampu melepaskan rasa apapun
yang ada dalam hati Naimar Silam. Akhirnya Naimar Silam mulai kembali berpikir menggunakan jasa seorang kuat seperti Aderai. Ada di Sasana Tinju si borong-borong, namanya si Siagogo. Saya lah yang paling kuat di kota Medan. Siapa yang mau datang? Silakan kemari. Sayalah yang paling kuat. Halo Inang. Halo Inang kuat. Siapa tuh? Iya saya Inang. Mau ngapain kemari? Begini Nang, saya mau minta tolong sama Inang kuat. Saya dengarkan dari orang-orang ada di sini di Sumatera Utara ini orang yang paling kuat. Kuat si Siagogo, hampir 10 berarti hampir sempurna. Jadi saya minta tolong sama Inang kuat supaya Inang buang dulu dosa saya yang banyak ini Nang. Kira-kira bisa nggak Inang kuat? Oh itu ya, itu gampang sama saya. Gampang sekali sama saya. Tapi bayar utang yang sulit. Oh kalau utang Inang itu, utang Inang yang bercicit nonot, utang tetangga saya bayar semua. Yang penting bisa buang dosa saya sampai ke tubir laut jauh sejauh mungkin. Kira-kira bisa nggak Inang? Mendekatlah kemari. Mendekat kemari. Oh iya Inang, di mana? Ini kamu lihat? Iya saya lihat Inang. Lihat kan? Iya. Biar saya angkat dulu ya. Iya. Inilah besi 100 kilo. Bisa saya angkat, ya kan? Dan bahkan bisa saya buang. Saya yakin, yakin. Yakin kan? Iya yakin. Ya, mendekatlah kamu kemari. Iya, Biar iya. saya buang dulu dosa kamu yang ada di dalam dirimu. Ya, dosa apa yang kamu piara di dirimu? Sehingga aku tidak sanggup untuk mengangkatnya. Tapi itu pun, saya coba sekali lagi. Iya, coba. Semoga bisa terbuang dosa kamu yang kamu piara. Iya. Saya tidak mampu untuk membuang dosa kamu. Pergilah kamu ke sana. Dan saya tidak sanggup lagi untuk membuang dosa kamu. Aduh, katanya tadi kuat. Ya, saya memang Padahal kuat. kuat maruf dok. Nggak jelas. Aduh, pergi deh. Kembali timbul rasa kecewa dalam hati Naimar Silam. Kok begitu Inang ini? Saya bukan untuk mengobati diri kamu. Saya orang kuat. Paling kuat di Sumatera Utara. Ternyata orang yang sangat kuat di Sumatera Utara sekalipun tetap tidak mampu melepaskan kegelisahan dalam hati Naimar Silam. Sehingga Naimar Silam tak putus asa. Kembali Naimar Silam berpikir untuk menggunakan jasa seorang peramal. Ada seorang peramal di daerah Yogyakarta, tepatnya di Gunung Kidul. Naimar Silam pun menuju Yogyakarta menemui peramal tersebut. Halo ibu. Halo ibu peramal. Aina pengil do harua peramal lo hamuna. Ibu peramal. Oh monggo Bu, monggo. Oh, iya ibu, Ya. makasih ibu. Silahkan duduk Bu, Iya, monggo. Ibu. Ya. Nampaknya ibu baru sekali datang ke sini ya. Iya ibu. Saya lihat ibu rasanya letih, lesu, lelah, dan galau. Dan ada pikiran yang berat. Tujuan apa ibu ke sini? Begini Inang Peramal, Ya. saya datang dari kota Sidikalang. Nama saya Naimar Silam, Ya. orang yang paling kaya di Sidikalang. Iya. Tapi saya mau minta diramalkan. Saya datang ke Jogja ini loh ibu, jauh-jauh. Saya minta diramalkan
kenapa ya saya merasakan kecewa, marah, pokoknya nggak pernah ada damai sejahtera dalam hidup saya. Karena saya udah panjang perjalanan saya untuk mencari kedamaian itu. Makanya saya datang ke sini ke Ibu peramal supaya ramalkan dulu saya masa depan hidup saya, Ibu. Bisa nggak Ibu ya? Oke, Ibu sudah tepat datang ke sini ya. Jadi nanti Ibu pilih satu di antara 5 kartu ini ya Bu. Satu ya Bu. Oh ya, saya pilih ya Bu, satu ya Bu. Satu. Nggak bisa 5? Nggak bisa, satu aja nggak habis. Serakah kali Bu ini. Oh iya. Ini aja Ibu. Sudah mantap? Udah mantap Ibu, tapi yang enak ya ramalannya Bu. Ya, kita tengok nanti Bu. Iya. Udah mantap ini kan Bu? Iya Ibu. Oke Bu, biar saya tengok ya Bu ya. Waduh. Wow. Walah Bu. Dosane Ibu oke tenan loh. Wow. Iya. Walah. Ini dosa Ibu sudah seluas samudra. Wow. Setinggi gunung Himalaya. Walah Bu. Tapi tenang aja ya Bu ya. Ada titik terang di sini Bu. Iya ada Ibu. titik terang. Ibu tengoklah ini. Oh iya Ibu. Jadi gini ya Bu ya. Sepulang dari sini Ibu nanti beli kemenyan. 10 kilo Ibu beli ya. Banyak kali. Iya. Baru kembang 7 rupa. Iya. Habis itu Ibu pulang, jangan kemana-mana Bu. Langsung ke kamar mandi. Ya. Hidupkan tadi kemenyan. Baru isi bak kamar mandi ya Bu ya. Tapi jangan penuh-penuh airnya. Kenapa Bu? Nanti mahal bayar airnya. Waduh. Ya. Pelit juga peramalnya. Iya Bu. Jadi setelah dimasukkan kembang 7 rupa tadi, Ibu berendam 7 hari 7 malam. Wow. Iya, pasti galau Ibu hilang. Oh iya. Iya. Mati gua. Itulah pesan saya ya Bu ya. Ibu udah mantep ya. Iya, makasih banyak ya Ibu ya. Sedikit saya bilang ucapan terima kasih sih. Iya Bu. Gak banyak, cuma 2M aja. 2M. 2M Bu? 2M ya. 2M Bu? Iya 2M. Wah matur nuwun Bu. Iya. Matur nuwun oke tenang. Makasih ya Ibu. Matur nuwun Bu. Matur nuwun. 2M. Madok mau lihat ya Dok. Waduh. 7 hari 7 malam ngerendam. Bukan dosaku yang lenyap. Aku pun bisa lenyap. Aduh. Demikianlah perjalanan Nemar Silam ini, satu pun tetap tidak ada membuahkan hasil. Sehingga Nemar Silam mulai putus asa dan memutuskan untuk kembali ke daerahnya Sidikalang. Namun di tengah perjalanan, Nemar Silam bertemu dengan seorang anak Tuhan tanpa disengaja. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Aduh. Maaf Bu. Maaf ya Bu. Dari mana Bu? Panjang perjalanan saya Ibu. Mari Bu silakan duduk. Oh iya Ibu, iya makasih banyak Ibu. Dekat sedikit Bu, kita kenalan dulu. Iya Ibu. Kok pucat sekali wajahnya? Iya Ibu. Ibu dari mana? Udah panjang perjalanan saya Ibu. Oh ya? Begini, perjalananku sudah sangat panjang, letih lesu itu yang saya rasakan. Sebenarnya saya mau mencari kedamaian di dalam hati. Secara finansial saya sangat cukup, bahkan lebih daripada cukup. Bisa dibilang saya rajin menyumbang ke gereja-gereja. Tapi satu hal, tidak pernah ada rasa damai di hati saya. Saya mau mencari kedamaian. Di manakah letak kedamaian itu? Sebab itu saya mau curhat sama Ibu supaya Ibu kasih dulu di mana letak kedamaian itu Bu. Jujur, saya tadi sudah pergi ke dukun, ke peramal, ke orang kuat, khusus untuk membuang dosa saya. Tapi semuanya gagal Ibu. Bagaimana Ibu? Baiklah Bu, ini bukan secara kebetulan Ibu Nemar Silam sudah ketemu dengan saya. Bersyukurlah pada Tuhan Yesus ya. Sebab dalam firman-Nya dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkannya kepadamu.
Jangan cari dukun, Bu. Sampai kemana-mana cari paranormal. Ini saya ini tadi baru pulang. Cari Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus itu mati bangkit demi dosa ibu dan dosa saya, Bu. Itu ada, Bu, gereja saya, GBI El Gracia, Jalan Perkutut nomor 193. Oh. Ada jam pagi jam 5 pagi ada, Bu. Oh ya. Terus ada menara doanya hari Rabu. Terus hari Kamis ada kaum ibu. Oh iya. Tapi yang terutama ibu datang dulu hari Minggu ini ya, Bu ya. Oh iya, Bu. Biar dibuang semua segala dosa ibu. Jangan cari dukun ya, Bu ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Oke lah, Bu ya. Makasih ya, Ibu. Oke. Shalom, Ibu. Saya pulang. Salam. Demikianlah anak Tuhan tersebut telah menjelaskan kepada Neymar Silam bahwa dosa sebesar apapun tak satu pun dapat melepaskan dosa kita selain daripada Tuhan Yesus. Sehingga Neymar Silam mulai menyadari setiap kesalahannya, bahwasanya selama ini dia telah salah, dia telah keliru. Neymar Silam pun kembali memutuskan untuk kembali ke daerahnya Sidikalang. Namun di tengah perjalanan, Neymar Silam mendengar sebuah lagu dan lagu itu sangat menyayat dalam hatinya. Ujudi nali. Sepertinya saya mendengarkan sebuah lagu. Ujudi nali luau. Ya Tuhan. Ujudi nali. Ampuni aku ya Bapa. Aku sudah menyimpang daripada jalan-Mu. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan aku supaya aku tidak binasa. Saat ini aku mengambil keputusan untuk berjalan di atas kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Sekiranya Kau dapati aku Tuhan kurang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni aku ya Raja. Ampuni aku Tuhan. Ampuni hambamu ini Tuhan. Haleluya. Tuhan. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah.
jaganya di malam yang teduh. Saat ini kita masuk dalam penyalaan lilin. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak dan Ibu Gembala. Lilin yang kedua mewakili seluruh pejabat akan dinyalakan oleh Bapak PDP Andar Malaut. Lilin yang ketiga mewakili seluruh kaum pria akan dinyalakan oleh Bapak PDP Roni Gultom. Lilin yang keempat mewakili seluruh wanita Betel Indonesia GBL Gracia akan dinyalakan oleh Ibu Mingmei Monika Pakpahan. Lilin yang kelima akan dinyalakan oleh Ketua Panitia Natal Ibu Mutiara Sihaan. Lilin yang keenam mewakili seluruh pemuda dan remaja akan dinyalakan oleh Claudia Marbun. Dan lilin yang terakhir mewakili sekolah minggu akan dinyalakan oleh Noel Pangaribuan. Kita bernyanyi Malam Kudus. Bapak Ibu yang memiliki handphone boleh dinyalakan senternya. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, bunda, mesra dan kudus. Anak tidur tenang, tidur tenang. Anak tidur tenang. malam kudus sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Kabar baik menggagap, Kabar baik menggegap, bala surga menyanyikannya. Kaum gembala menyanyikannya. mari kita semua bangkit berdiri. Lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajahmu ya anakku. Cinta kasih kekal, Cinta kasih kekal
cinta kasih kekal, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Haleluya. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Satu kata yang kita renungkan hari ini, kita mau pulang, tetapi apakah kita sudah menemukan jalannya? Kutemukan jalan pulang. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Sebentar kami akan membaca beberapa ayat firman Tuhan, kami renungkan. Berbicara pada kami. Kami rindu mendengarkan Tuhan bicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Saya mau minta dulu siapa nyanyi dulu? Itu si Pangaribuan. Nyanyi. Pak Sahat. Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus.
seperti apa, Nay? Mau sambut Yesus seperti apa? Seperti palungan. Haleluya. Sudah kutemukan jalannya. Beri tepuk tangan. Iya. Matius pasal yang kedua ayat 11 sampai 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Saya berharap pada malam Natal setelah 2 tahun kita mengalami pandemik yang sangat mencekam hati, malam ini saudaraku seperti orang Majus yang datang dari timur, saudara masuk ke dalam rumah dan melihat Yesus yang ada di sini. Dia tidak bayi kecil lagi, tapi dia hadir di sini hari ini. Dia adalah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Lalu sujud menyembah dia. Angkat tangan dua-dua ke sorga, kita praktek. Sujud menyembah. Sembah dan puji sembah dia. Sembah dan puji sembah dan puji dia Sang sembah, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, angkat tangan lebih tinggi. Tasobama ibana, tasobama ibana, tasobama ibana, Raja. Oh come, let us adore Him. 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 Cry. Sembah dia, sembah dia, hadiratnya ada di sini. Oh sembah dia, haleluya, sembah dia, haleluya, sembah dia, sembah dia, sembah dia. Oh haleluya. Biarlah malam ini kita seperti itu datang sembah Yesus. Yang kedua, jalan yang kita lakukan kita temukan dalam
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya itu emas, kemenyan, dan mur. Mereka tidak cukup hanya datang berlutut menyembah, tetapi mereka juga membuka tempat harta bendanya. Apa yang saudara persembahkan pada Tuhan di hari Natal ini? Bukan hanya tubuh, tapi juga harta kita. Karena di mana hartamu ada, di situ hatimu berada. Haleluya, ku berikan hatiku dan jiwaku. Apa? Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Adalah baik dan bijaksana. Di hari Natal seperti ini kita mulai lihat jalan, kita temukan jalan. Bahwa ternyata saya bukan saja datang menyanyi, menyembah, tapi juga aku harus membuka dompet saya, harta saya. Mereka mempersembahkan emas, mereka mempersembahkan kemenyan, dan mereka mempersembahkan minyak wangi, mur pada Tuhan. Ayat yang ke-12, jelas di sana dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Lihat langkahnya. Menyembah. Sesudah mereka menyembah, hatinya menyembah, lalu mereka juga membuka harta mereka. Dan sesudah itu, lihat. Sesudah itu mereka mampu bermimpi. Melihat tuntunan Tuhan. Harusnya mereka pulang lewat jalan yang ditentukan Herodes. Tetapi karena diperingatkan oleh Tuhan lewat mimpi, mereka pulang melalui jalan yang lain. 2022 mungkin engkau menghadapi jalan buntu dalam hidupmu. Tapi 2023 akan datang, kita menemukan jalan lain. Berikan tepuk tangan pada Tuhan. Oh haleluya. 2022 engkau gagal, berdosa, jatuh dalam kelemahan. 2023 Tuhan menyambut kita seperti orang dari kota pulang kampung. Demikian pun kita pulang ke rumah Bapa. Tuhan sambut kita dengan cara yang lain. Oh haleluya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah jalan damai yang membuat kita damai. Roma 3:25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dulu pada masa kesabarannya. Kita tadi dengar nasihat ilustrasi dari
ibu yang kaya, terkaya dari Sidikalang. Tahu namanya siapa? Naimarsilam. Semua ada. Dia ingin dosanya terlepas. Dia pergi ke dukun. Tidak bisa. Sampai dia pergi lari ke Jogja. Dosanya tidak bisa diampuni. Dia pergi ke orang kuat. Enggak diampuni. Sederhana saja perjumpaannya, tanpa disengaja dia jumpa dengan seorang ibu yang sederhana. Ibu itu saking enaknya dia menyanyi, tersandung. Tetapi pertemuan yang tanpa disengaja itu, Yesus datang menemui ibu itu. Hal seperti ini menjadi ilustrasi bagi kita. Tuhan datang hari ini tanpa sengaja kepadamu. Engkau tidak sengaja mau datang bernatal di gereja GBI El Gracia. Engkau hanya diajak saja oleh kawan. Tapi saya mau bilang padamu, hari ini sekalipun dosamu merah seperti kermisi, engkau merasa tidak layak pada malam ini. Tapi malam ini Tuhan datang padamu. Mari nak, pulang. Ada damai yang kuberikan kepadamu. Damai. Damai yang diberikan ini sangat besar. Damai yang diberikan membuat hati gemar. Damai. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadi hati gemar. Tuhan beserta sepanjang jalanku. Oh Yesus, ku serahkan padanya. Yesus Tuhan. Damai yang Dia beri dengan cepat. Yang Dia berikan sangat besar. Tepuk tangan. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta sepanjang jalanku, ku serahkan pada. Asal ada Yesus kita ada damai. Katakan, nang pedang ditu hordope baju baru, alai totong do dame rohai. Amin, amin. Nang pe sodi tu hordope jagal. Tapi Tuhan beserta kita ada damai. Amin. Kemudian jalan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Yesus datang membuat kita jalan jumpa dengan Bapa. Yesus memberi jalan. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia kita ketemu dengan Bapa, dan Dia adalah Bapa kita.
Oh haleluya. Kisah Rasul pasal 2:23. Dia memberi jalan kehidupan. Engkau memberitahukan padaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Tunjukkan sukacita kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi dan menolong kita. Haleluya. Haleluya. Dengarlah nyanyian sorgawi, nyanyian tentang berita kedamaian bagi seluruh bumi. Karena Yesus telah datang, bergembiralah seisi dunia, nyanyikan Gloria in excelsis Deo. Bergembiralah seisi dunia, nyanyikan Gloria in excelsis Deo. Nah sekarang kita pulang dengan sukacita karena kita ada damai sejahtera. Ayo tunjukkan ku bersukacita. Kulihat Pak Botul dengan Eben sudah mulai. Haleluya. Dengarlah malak nyanyi, nyanyian sorgawi, berita tentang Yesus telah, berita perdamaian bagi seluruh bumi. Karena Yesus telah lahir, bergembiralah seisi dunia, nyanyikan Gloria in excelsis Deo. Bergembiralah seisi dunia, nyanyikan Gloria in excelsis Deo. Nyanyikan, nyanyikan Gloria in excelsis Deo. Nyanyikan, nyanyikan Gloria in excelsis Deo. Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami sudah menemukan jalan itu. Jalan menyembah, jalan memberi, dan jalan kami menerima mimpi-mimpi baru. Sehingga kami tidak sembarang lagi berjalan menurut kemauan kami sendiri. Tapi kami berjalan dalam pimpinan Tuhan saja. Sebab hari esok jauh lebih indah daripada hari ini. Kemarin kami gagal, kemarin kami berdosa, kemarin kami lemah. Tapi hari ini kami